Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini namanya skala prasangka, Scale of Prejudice dari Gordon Allport tadi. Berprasangka itu ketika melahirkan tindakan, tadi kan tidak sekedar belief dan pandangan, tapi juga ada actionnya. Inilah level actionnya orang yang berprasangka negatif. Dari yang paling rendah sampai yang paling ngeri, paling luar biasa. Yang paling rendah jenisnya prasangka itu adalah namanya antilokusi. Antilokusi itu masih hanya dengan mulut. Kita melecehkan dengan mulut, mencaci maki, menggunakan bahasa yang menghina, atau pakai panggilan-panggilan negatif kalau bahasa Al-Quran dengan lakop-lakop yang negatif. Nah, ini manifestasi dari prasangka yang negatif. Jadi namanya antilokusi. Semoga kita tidak di sini ya, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sedang marah, kalau sedang memang berprasangka, itu kita pakai kalimat-kalimat negatif. Bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan. Ini namanya antilokusi. Misuh-misuh, maki-maki, ngasih gelar temenan, dasar kamu binatang ini, kamu juga binatang itu. Akhirnya isinya saling membinatangkan. Jadi ini level paling rendah tapi sebenarnya. Tapi ya sudah sangat negatif. Kalian kan juga sering tidak kuat meskipun diprasangkai di level antilokusi. Biasanya dari antilokusi ada level lanjutannya, yaitu apa? Avoidance. Avoidance itu menghindar, menarik diri, menyepelekan. Yang kita prasangkai buruk, kita anggap tidak ada. Itu namanya avoidance. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kalau kita papasan di jalan, aku akan minggir. Nah, itu avoidant namanya. Mendengar suaramu saja ogah aku. Lihat wajahmu apalagi. Avoidant. Khawatir ketularan aku. Nah, ini avoidant. Jadi kalau yang antilokusi masih mending. Masih ada kontaknya, meskipun kontak secara negatif. Kalau naik level di avoidant ini, kita sama sekali tidak mau bersentuhan sudah. Awas kamu deket-deket, awas lewat depan rumahku, awas mampir kos-kosanku, guys. Pokoknya tidak mau kamu bersentuhan. Yang ketiga, ini sudah mulai, yang ketiga ini mulai zalim kita, diskriminasi. Kita mulai melanggar, merampas, mengambil apa yang jadi haknya. Namanya diskriminasi. Mungkin hak ekonomi, mungkin hak berbicara, mungkin hak ini, hak itu kita ambil. Kita mulai diskriminatif. Jadi ini juga levelnya prasangka. Ini mulai menyusahkan orang sudah. Kalau yang nomor 3 ini mulai agresif. Ada lagi yang lebih agresif lagi. Kalau diskriminatif mungkin agak diam-diam. Ada lagi yang langsung serangan fisik. Ya serangan fisik itu tidak harus tawuran jotos-jotosan. Bisa saja ngerusak propertinya. Nanti ban motornya kamu kempesin. Nanti tembok kos-kosannya kamu coret-coret. Padahal kamu musuhannya kan sama anak kos, bukan sama bapak kos. Itu kan rumahnya pak kosnya dicoret-coret misalnya. Nah ini sudah mulai serangan fisik. Jadi mulai sudah pertarungan terbuka. Sampai puncaknya ini ngeri, genosida. Genosida itu ya mending kamu habis saja.
Gimana caranya kamu hilang? Genosida sudah namanya. Saking bencinya, sudah memuncak. Inilah skala kebencian, skala prasangka. Yo, tugas kita, kalau kita sadar, saya sedang berprasangka, ternyata mungkin kita sudah mulai maki-maki, sudah mulai menyerang secara verbal, ayo kita latihan ngerem. Jangan sampai lebih tinggi levelnya, nanti lebih tinggi lagi. Skala konfliknya lebih tinggi lagi, terjadi diskriminasi, lebih tinggi lagi terjadi serangan fisik, lebih tinggi lagi saling memusnahkan. Semoga tidak nyampe ke sana. Jadi ayo introspeksi ya kalau teman-teman merasa, aku kok sebenci itu ya dengan orang itu. Aku kok setidak suka itu ya dengan orang itu. Dengan kelompok itu. Nah kalau sudah mulai indikasi gitu, ayo direm sebentar, ayo introspeksi, melihat ke dalam sebentar. Kuatirnya urusan-urusan kecil kita yang membuat kita benci padanya melahirkan masalah baru yang lebih besar, yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Semula sih ini sebenarnya urusan kecil saja di antara kita berdua, tapi tambah lama tambah meluas, tambah lama tambah besar. Itu bisa saja begitu. Itu kemarin hanya ejek-ejekan pakai mulut sih. Akhirnya tawuran jotos-jotosan. Akhirnya sama-sama di penjara, selesai. Maka penting, ayo ya. Ya saya tahu teman-teman semuanya juga ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau yang disukai oke saja. Tinggal kita ngontrol diri tidak berlebihan. Kalau yang tidak disukai, ayo kita awasi benar kelakuan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak suka itu mudah terpancing. Mungkin lewat mulut kita, ya mulut hari ini tuh ya bisa dalam bentuk tulisan, postingan-postingan di medsos. Mungkin kita nyari tadi jejak digital, mungkin kita bikin hoax dan lain sebagainya. Sana juga begitu, tidak terima melakukan hal yang sama. Kalau sama-sama tidak bisa ngerem, maka puncaknya adalah upaya untuk saling menghapuskan. Semoga kita tidak sampai di sana ya. Lanjut, saya terlalu banyak semoga kamu jadi bingung. Baik, ya dalam hati saja kalau ragu-ragu. Nah, ada yang bilang ringkasnya rute prasangka itu ini nanti dalam tindakan. Diawali dari merendahkan, kemudian kita menjauhi, kalau masih musuhan lanjut menyakiti terus-menerus, pada akhirnya kita ingin melenyapkan. Jadi saling merendahkan, saling tidak mau bersentuhan, saling menyakiti, dan saling ingin melenyapkan. Ini level-level konflik yang lahir karena prasangka. Maka hati-hati dengan prasangka. Wong prasangka itu tidak mesti benar. Kita tidak punya data pasti. Kita tidak punya fakta yang jadi dasarnya. Namanya saja prasangka. Tapi bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, yo aku yang benar, ya aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu wah itu sudah rusak. Itu prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Oke, ada lagi nih kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang
dengan memanfaatkan prasangka mereka. Lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.